Lagi dengan Ki Arum Sumedang. Kali ini saya ziarah ke makam Syekh Bela Belu. Sedikit sejarah mengenai tentang Syekh Bela Belu. Di dalam Babad Demak menyebutkan bahwa setelah Majapahit runtuh karena serangan Demak, putra-putri keturunan Brawijaya yang mengungsi menyelamatkan diri. Salah satunya ialah Raden Dandun, putra Brawijaya dari Selir. Dalam usia yang masih terbilang muda, Raden Dandun terpisah dari keluarganya dan keluar masuk hutan, mendaki gunung, menuruni jurang, terlunta-lunta tak jelas arah tujuannya. Hingga pada suatu ketika, Raden Dandun tiba di desa Mancingan, Yogyakarta. Pada waktu itu di Mancingan ada seorang pendeta Buddha atau Hindu yang sangat mumpuni ilmunya, agamanya, dan bernama Kiai Selaeni. Oleh sang pendeta, Raden Dandun diganti menjadi Kiai Bela Belu untuk keperluan penyamaran identitasnya. Beliau diperintahkan untuk ke puncak gunung sebelah barat Gunung Setana, yaitu setelah Gunung Banteng. Kiai Bela Belu ini sejak tiba sudah terlihat kalau ia rajin melakukan tapa. Ia biasa tidak tidur hingga 3-4 hari. Tetapi Raden Dandun tidak kuat menahan lapar, sebentar-bentar ia makan. Sebab tiap hari ia biasa makan 3-4 kali. Kesukaannya adalah nasi liwet, nasi ayam yang dimasak melalui santan kelapa dan di dalamnya diisi dengan daging ayam. Sehingga sampai sekarang suka diadakan acara seperti nasi liwet dan daging ayam. Karenanya kemudian Kiai Selaeni meminta Raden Dandun untuk mencuci beras di Sungai Beji sebelah utara Paranggendong, kira-kira 5 km dari Gunung Banteng. Dengan cara itu nafsu makannya dapat dikurangi menjadi sekali dalam sehari. Saking gemarnya melakukan ulah batin, Kiai Bela Belu pun kemudian memperoleh kelebihan yang biasa digunakan untuk menolong warga di desa sekitarnya. Karena itu sampai makamnya saja hingga kini sering dianggap keramat. Setelah Kiai Selaeni masuk Islam, Kiai Bela Belu juga ikut pula masuk Islam oleh Syekh Maulana Maghribi. Sampai sekarang makamnya nggak jauh dari Syekh Bela Belu. Kiai Bela Belu diberikan sebutan sebagai Syekh yang berarti sang guru, meskipun beliau adalah seorang putra raja. Dari Tasik. Babad tidak menyebutkan apa Kiai Bela Belu itu menikah atau tidak. Sebab tidak ada orang yang mengaku sebagai keturunannya Syekh Bela Belu. Bahkan setelah wafat pun tidak ada yang tahu di mana makam beliau yang sesungguhnya. Tetapi pas makamnya terdapat di sebelah barat Gunung Setana, letaknya makam Syekh Bela Belu, baru ditetapkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang keempat sewaktu beliau berkuasa. Disebutkan sekitar tahun 1830 di Grogol, sebelah utara Parangtritis, ada seorang sesepuh desa yang juga menjabat sebagai demang, pemajegan atau pemaosan, yang masih merupakan keturunan dari Kiai Selaeni dan sering melakukan tapa. Pada suatu malam tatkala demang pemajegan pergi ke Segara Kidul, Lautan Selatan, ia melihat cahaya rembulan yang tampak dari balik Gunung Sentana dan jatuh di Gunung Banteng. Di lain hari lagi ia melihat cahaya seperti tuku yang terus amblas di Gunung Banteng. Kejadian ini dialami berkali-kali, kemudian nama dialami berkali-kali, rumput laut. Ya. Terus kemudian nama kelamaan tempat jatuhnya saya di Gunung Banteng ditandai dengan tanda dari kayu, dengan cacat kayu. Kemudian beliau menceritakannya kepada Sri Sultan Hamengkubuwono keempat, sekalian memohon izin untuk menggali dasar dari patok makam. Siapa tahu diketemukan benda-benda yang aneh. Setelah disetujui, dilakukanlah penggalian. Pada saat itu ditemukan objek berupa 4 buah batu hitam yang berjejeran, 2 diantaranya 2 di utara, 2 di selatan, seperti makam yang berdampingan, tetapi tanpa nisan yang membedakannya. Di dekatnya ditemukan sebuah lempengan batu hitam bergambar semacam kipas dari anyaman bambu, dan di mana adalah alat untuk mendinginkan nasi seperti kipas. Kalau untuk mendinginkan nasi kan pakai kipas seperti dahulu.
Kejadian tersebut kemudian diberitahu kepada Sri Sultan dan dikemukakan gambarnya. Sri Sultan kemudian menetapkan sebagai cagar budaya, dan Sri Sultan pun kemudian menetapkan bahwa kuburan itu adalah makamnya Syekh Bela Belu. Sedangkan yang di sebelahnya adalah makam adiknya, yaitu Kiai Dami atau Gagang Aking, yang juga terkena akan tapak tanpa henti hingga lupa akan makan dan minum. Jadi adiknya beliau itu makamnya namanya Kiai Dami atau Gagang Aking. Beliau juga sakti, seorang petapa. Karena kesungguhan Syekh Bela Belu dan juga Kiai Gagang Aking dalam melakukan tapa, maka keduanya kemudian bisa mencapai apa yang dicita-citakan, yaitu pencerahan. Kemudian atas perintah Sri Sultan pula lah makam Gunung Banteng ini kemudian dicungkup kayu jati, bagian luarnya dilapisi menggunakan batu hitam dan atasnya dilangse. Kini makam dijaga oleh abdi dalam keraton yang juga penjaga makam dari Syekh Maulana Maghribi. Kisah di atas, Syekh Bela Belu serta adiknya Dami Aking juga diyakini sebagai murid Sunan Kalijaga yang diperintah untuk melakukan tapa rata. Dan sekilas tentang sejarah Syekh Bela Belu, semoga bermanfaat. Pemandangan makam Syekh Bela Belu, di bawahnya terlihat pantai Parangtritis, Parangkusumo, sehingga pemandangannya sangat indah sekali jika dilihat dari makam Syekh Bela Belu ini. Itu tuh. Ini aku mau tarik.